Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi nih bersama saya Robi di channel otomotif paling yau di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Nah bosku, kali ini kita akan mereview spesifikasi dari salah satu stok jual beli dari Garasi Mobil Semarang, yaitu adalah Mini Alphard dari keluaran Nissan, yaitu adalah Nissan Evalia XV tahun 2011 Matic. Nah, unit ini adalah salah satu MPV keluaran dari Nissan ya, yang terhitung untuk menyaingi atau sebagai rival dari Suzuki APV, terus Grand Max, Lucio. Produk ini untuk menyaingi produk-produk dari brand lain yang tadi saya sebutkan. Nah bosku, kita akan membahas bagaimana spek kondisi dari Nissan Evalia XV 2011 Matic ini. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya, Mas Robi, berapa nih harga Nissan Evalia ini? Ini unit sudah kita posting di Instagram kami. Sudah masuk foto for sale unit Nissan Evalia ini. Kita buka di angka 104 juta nego tipis. Bayangkan bosku, dengan you semua punya duit minim 100 jutaan ya, di bawah 110 juta, kalian bisa mendapatkan mobil MPV dengan tahun tergolong muda di atas 2010 ya, 2011 ini ya. Tahun 2011, mobil injeksi dengan sangat lega interiornya, mampu menumpang banyak penumpang, dan juga irit. Karena apa bosku? Ini mobil dibekali mesin 1500 cc. Basicnya dia mesin Livina, tapi yang di upgrade torsinya ya, dinaikkan torsinya karena melihat bodi mobil yang besar seperti itu. Nah, Nissan Evalia ini beberapa fitur banyak yang saya sukai, dan juga kelapangan di interiornya. Yuk, pertama kita akan memutari dulu eksterior dari unit Nissan Evalia ini. Come on bosku. Jadi mobil ini sudah kita lakukan proses salon detailing dari bodinya. Jadi bodi udah kita salon ya. Kameramen bisa mendekatkan ke bodinya. Nih ya. Ini bodinya bosku. Udah kinclong, bisa buat ngaca. Ya inilah proses yang kita lakukan di unit mobil yang kita jual. Pertama harus melalui proses salon detailing, poles bodi, ruang mesin dibersihkan, interior juga dibersihkan. Pertama itu, dan yang kedua kita akan melakukan overall check up. Apa saja PR dari unit mobil ini? Unit mobil bekas itu tidak ada yang sempurna, karena seninya mobil bekas itu dengan ketidaksempurnaannya, dengan kekurangannya itu di tangan kami, kita akan bantu bereskan. Nissan Evalia ini overall ketika kita ngambil unit ini tidak ada PR yang signifikan. Dari kaki-kaki aman, matic aman, mesin juga sehat, kering, tidak ada rembes. Kita melakukan overall check up, servis tune up, ganti oli, servis rem 4 roda, servis handrem, gurah mesin, throttle body dibersihkan, filter-filter udara juga dibersihkan semuanya, dan selanjutnya kita melakukan ganti oli. Oli mesin ini kita sudah gunakan dengan oli mesin PTT 10W40 SAE. Jadi teman-teman kalau ambil unit ini tidak perlu lagi untuk melakukan servis berkala, karena memang kita jual unit yang berkualitas. Yuk lanjut kita putari bagian eksteriornya, muter bosku. Nah ini kalian kan bisa melihat tampang dari bagian belakang, samping, kanan kiri dari mobil ini. Nanti kita akan review detail dari bagaimana fitur-fitur dari unit mobil ini, bagaimana interiornya, kelegaannya, bagaimana kalau kita menaiki di dalam interiornya. Nanti kita akan bahas semuanya detail. Yuk, kita lanjut ke bagian depannya dulu.
Bagian depan, kalau kalian melihat dari bagian grillnya, ciri khasnya logo di bagian tengah Nissan. Dan logo grill ini menggambarkan ciri khas dari produk mobil dari Nissan. Dengan ciri khasnya V-Grill. Inilah produk Nissan Evalia XV. Terus, untuk bagian headlamp, untuk tipe XV, dia sudah dilengkapi fog lamp ya. Tipe XV. Tipe XV ini adalah tipe tengah. Karena Nissan Evalia itu ada tiga tipe dari SV, XV, dan HWS. Tapi yang saya sukai adalah dari tipe Nissan Evalia XV ini dia sudah dilengkapi keyless. Dengan you punya uang 100 jutaan, di bawah 110 juta ya, you bisa dapat mobil dengan fitur yang canggih. Tahun muda, mobil injeksi, matic, irit, dan sangat lega di interiornya. Nah, unit mobil ini ketika kita dapat sudah ada upgrade aksesoris di bagian headlamp. Ini headlampnya dia sudah menggunakan LED dan fog lamp juga sudah menggunakan LED. Bohlam LED ya, bukan Proji. Karena ini aksesoris tambahan dari unit Nissan Evalia ini. Dan kebetulan buat teman-teman yang bertanya-tanya, Mas Robi, wah pajaknya baru. Iya, kebetulan ini kita urus pajak baru grace. Kemarin mobil ini ketika kita dapat pajaknya itu telat dan sudah diblokir. Langsung sekalian kita balik nama panjang. Jadi teman-teman yang ambil mobil ini sudah nggak mikir servis, salon, overall check up, nggak mikir pajak. Yuyu semua dapat pajak panjang. Plat nomor juga panjang 5 tahun. Atas nama kita sendiri. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Ini atas nama dari kru GMS yang bisa dibantu untuk perpanjangan pajaknya. Seperti itu. Oke. Ciri khasnya dari Nissan Evalia adalah bentuknya yang seperti ini. Kotak, ya kayak APV Luxio. Karena memang dia menjual sebuah fungsionalnya untuk menampung banyak penumpang dan menjual iritnya. Oke, lanjut ke bagian pelek. Kita akan melihatkan rata-rata mobil MPV dari APV dan lain-lain itu dibekali pelek ring 15. Tapi uniknya, di unit Nissan Evalia ini dia dibekali ring 14 dengan ketebalan 70 195 dengan ukuran ban 195 70 ring 14. Ini kalau kalian lihat mendekat kameramen, ini ring 14 dan ketebalan ban itu 70 bosku. Jadi kalau kalian tanya kenyamanan dari unit mobil ini, karena bannya itu tebal, empuk, nyaman. Karena apa? Basicnya originalnya dia pelek dibekali dengan ban yang bertipe besar. Dan ini kondisi ban kalian bisa lihat ya 85% ya masih layak pakai. Masih 50%, masih tebel, batiannya juga masih bagus. Jadi teman-teman udah usah mikir bagaimana ganti ban di mobil ini. Nah, ini loh enaknya di garasi mobil Semarang. Buat teman-teman tuh nggak cuman tertipu dari bagian foto aja. Kalian bisa lihat review detail unit mobil yang ada di stok garasi mobil Semarang. Nah, selanjutnya kita lihatkan ciri khasnya dari Nissan Evalia di bagian samping. Kaca pintu depannya besar. Ya inilah ciri khasnya. Tapi dia sudah dilengkapi 2 power window ya. Untuk bagian tengah bukan power window, nanti kita akan lihatkan cara membuka di kaca pintu tengah. Julukan kami menjuluki mobil ini adalah Mini Alphard punyanya Nissan, yaitu Nissan Evalia. Kalau rivalnya Alphard di produk Nissan itu Nissan Elgrand ya. Tapi ini julukan kami adalah Mini Alphard. Ya bentuknya, fungsionalnya hampir seperti Alphard, tapi lebih downgrade untuk kelasnya. Oke, kita lihatkan untuk keyless-nya ya. Di sini yang saya sukai, you beli mobil sudah keyless ya, original bawaan pabrikan. Keyless engine start stop button. Dan unit mobil ini keyless-nya kuncinya ada 2. Untuk kelengkapannya semua lengkap. Dari kuncinya ada 2, terus buku manual, buku servis, nota servis, semuanya lengkap. Dan produk mobil ini yang ada di kami, record Toyota. Jangan kaget kalau nanti kalian lihat interiornya, terutama di jeruan dari lingkar setir dan jeruan yang ada di tuas matic. Istimewa bosku. Nah, kita lihatkan untuk tombol keyless di pintu ini ya bosku. Nah ini tombolnya, bisa lihat kan bosku, mendekat. Jadi ini tombol keyless yang ada di bagian pintu. Nah oke. Seperti ini bosku. Tapi untuk spion ya karena unit mobil
mobil ini terhitung bukan mobil mewah, spion masih manual, bukan retract. Tapi dia sudah dilengkapi electric mirror kanan kiri. Belum retract tapi electric mirror ya bosku. Yuk lanjut kita ke penampilan samping. Ciri khasnya Nissan Evalia, pintunya otomatis. Pakai tangan, bukan pakai dinamo motor digital ya. Otomatis tapi pakai tangan bosku. Inilah ciri khasnya Nissan Evalia. Dengan kaca yang berbentuk oval kotak seperti ini, mengikuti bentuk pintu mobil. Tapi untuk buka menutup pintunya enak, enteng sekali bosku. Oke, ya ini untuk kaca mati belakang kanannya. Lanjut ke bagian penampilan belakang. Lah, penampilan bagian belakang kalian bisa lihat bentuknya ya gini ya bosku, kotak, bentuknya kotak. Dengan tranglit yang disertai tranglit di bagian backdoor bagasi yang terpisah ya. Tranglitnya terpisah ya, tidak gabung ya. Dan di sini ada list pintu bagasi ini dengan tombol keyless yang ada di sini bosku. Tombol entry keyless pintunya ya. Nah ini. Semuanya tombol normal. Di bagian belakang dia sudah dilengkapi wiper belakang dan nozzle wiper di bagian atas. Tapi belum ada spoilernya. Kalau kalian yang ingin variasi silakan tambahin sendiri spoilernya karena ini masih originalnya. Terus untuk spoiler belakang, backdoor belakang sudah dilengkapi lampu rem dan stop lampnya tersedia di kanan kiri mobil ini. Bumper standarnya terhitung untuk bumper mobil ini kecil ya bosku. Dimensinya kecil. Dimensi bumpernya kecil sekali nih. Bahan plastik biasa standarnya. Karena apa? Bumpernya kecil. Karena melihatkan fungsionalnya dia itu di bagian backdoor bagasinya. Nah, ketika kita buka pintunya sangat besar. Ini sangat besar sekali. Ini cocok untuk digunakan ambulan. Ya cocok. Karena apa? Ketika kita menaikkan atau menurunkan pasien sangat muat. Tapi eman-eman unit Nissan Evalia XV dengan spesifikasi mobil seperti ini layaknya untuk mobil camper van. Cocok banget untuk camper van. Cocok sekali. Jadi unit mobil ini cocok banget untuk camper van. Nah, kita sudah bahas bagian belakangnya. Kalau untuk kaca, dia belum di fogger atau anti kabut ya, belum. Seperti itu spesifikasi dari bagian belakang dan dia juga sudah dilengkapi sensor parkir originalnya bukan variasi. Sensor parkir belakang 2 titik ya bosku. Oke, kita udah bahas detail untuk spesifikasi dari kondisi eksterior. Kita akan lanjut ke kondisi interior. Ketika kita buka pintu, terlihat bahwa tinggi sekali mobil ini untuk kita naiki. Ini layaknya Luxio, layaknya APV. Kita starter ya bosku. Nah, lihat kan, dia model keylessnya seperti Mazda Biante, Mazda 2RZ ya. Oke, kita starter dulu, jreng, kita taruh karena keyless. Oke, AC kita nyalakan biar saya ngomongnya di dalam mobil nggak kepanasan. Nah ini kalau kalian lihat power window tersedia di depan kanan kiri dengan kaca bagian pintu depan itu sangat lebar, tapi pintu bisa turun hingga dalam bosku. Oke. Kalau kita melihat bagian interior mobil ini terutama di bagian dashboard, ya seperti inilah Nissan Evalia. Dan yang saya sangat sukai adalah kondisi dari kelegaan ruangan ketika kita nyetir. Asik banget bosku. Mobil ini di kilometer 180.000 ya. Kalian bisa shoot itu kilometernya 180.000 record. Nah, Mas Robi, kok kilometernya 180.000? Mobil 2011, sekarang 2022, ya kan? 2011, 2022 pemakaian kurang lebih 11 tahun. 180.000 dibagi 11 tahun berarti kurang lebih 16.000 per tahun ya. Sini loh kalian lihat sendiri. Nah, bukain kondisi setirnya loh. Lihat nih jeruannya bos. Jadi jangan melihat mobil itu dari kilometer yang banyak. Yang penting kondisi. Ini lihat toh. Mobil kilometer 180.000 tapi delok no bros. Lihat toh jeruane lo bos, gak ada yang cacat.
Cek kenceng bos, sumpah. Cek kenceng. Terus jerukane matic nih lo, lihat tuh nih. Jerukane matic, lihat tuh nih lo. Shift knob maticnya nih lo jerukane bos. Lo no nih. Cek kayak gini lo bos, nih lo jerukane. Cek bagus. Masih bagus banget. Jadi jangan melihat kondisi mobil itu dari kilometer ya. Mobil itu bagus enggaknya dari kondisinya. Banyak mobil yang kilometernya masuknya tergolong rendah tapi tidak terawat. Jadi cari mobil yang kondisi bagus, bukan cari mobil yang kilometer bagus. Ya oke, cari mobil yang low KM. Tapi ya kalau memang ada unit mobil yang nyuwun sewu ini kilometer nggak terlalu tinggi loh. Setahun pemakaian 16.000 itu nggak terlalu tinggi. Karena kalau di atas 20.000 itu baru tinggi. Ini nggak ada. Ya mobil kondisinya kayak gini, terutama jok loh. Ini jok supir ya. Pantat sebelah kanan, kameramen shootkan coba, tuh liatin kondisi joknya. Nah, coba lihatkan tuh, liatin itu Jo, belakang Jo, kameramen tuh, kondisi interior joknya belakang tuh, kondisi interiornya tuh seperti ini bos, ciamik bos. Jadi jangan diragukan, kita beli kondisi mobil ya, bukan beli kilometer. Kalau kalian lihat eksteriornya, kalian sudah lihat. Terus interiornya yang kayak gini, gimana ciamik, dan kelengkapannya lengkap. Nah, kita akan ambil kelengkapannya. Itu agak susah. Jadi untuk kelengkapan mobil ini tuh masih ada buku servis, buku manual, kunci serep, BPKB, faktur, semuanya lengkap nih ya. Semuanya lengkap disertakan semuanya. Plus nota-nota servisnya ada semua. Dan ini remote original GVC-nya dari bawaan mobilnya masih ada, lengkap. Bayangkan, you beli mobil di angka 104 juta nego tipis, you dapat mobil pajak panjang, sudah servis, sudah salon, kondisi bagus, siap pakai. Dan mobil ini double blower ya AC-nya. Nanti kita akan lihatkan AC di bagian blower belakang. Nah, kalian sudah lihat ya. Dan yang saya sukai adalah dari panel speedometer. Panel speedometer, lihat kan? Panel speedometer mobil ini itu sudah ada digitalnya bagian sebelah kanannya. Dari ketika membuka pintu, terus kilometer, bensin, dia sudah ditunjukkan dengan panel digital, bukan jarum, bukan indikasi sensor biasa, bener-bener digital. Kalau kalian cari mobil seperti APV di tahun ini, Luxio di tahun ini, Grand Max di tahun ini ya, belum seperti ini, masih panelnya masih analog semua. Ini AC double blower. Nanti kita akan lihatkan kondisi blower belakangnya. Nah, kita sudah review untuk bagian jok supir depan. Kondisi menyetirnya sangat lapang karena tinggi. Ya, karena tinggi. Nah, lanjut kita akan lanjut ke bagian sini, bosku. Nah, ini posisi jok supir tak mundurin banget loh ya. Coba mundur jok, kameramen yuk. Ini posisi joknya supir tak mundurin banget, terus masih lega, masih 3 jari, masih enak. Enak banget. Wah, nyaman ya, nyaman ya. Padahal ini jok supir paling mundur. Coba kalau kita setel, jok supir itu tak setel untuk ukuran saya nyetir. Ini kan kejauhan ya. Ini ukuran saya nyetir dengan tinggi saya 172 cm ya. Nah, ini dah cukup. Oke, cukup. Coba kita duduk di bagian belakang. Kalah bos. Soturu bos, enak bos. Ya, enaknya mobil ini untuk jok baris tengah, dia bisa untuk 3 penumpang dan lega, nggak kesempit banget. Ini untuk jok yang kita duduk bagian tengah, tapi nggak ada headrestnya ya. Bagian tengah nggak ada headrestnya, cuman kanan kiri aja ini. Kaki bisa gini bos. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang Nissan Navaliya, lah Mas Robi pintu belakangnya ada power window-nya nggak? Ada, tapi pakai tangan. Nih, lihat nih. Nah, ini. Nah, ini. Jadi, untuk kaca belakangnya, dia tidak power window, modelnya sliding. Dan slidingnya enak. Slidingnya enak banget, bosku. Oke, itu aja ya. Nah, oke. Kita udah bahas untuk kondisi ketika kita duduk di bagian belakang. Dan kalian sudah lihat kondisi dari interiornya ya. Dan ini originalnya sudah ada TV di plafon tengah ya. Ini tersedia TV, jadi kalau kita nyetel DVD
depan bisa tampil di sini. Nah ini ya, sudah ada TV-nya bosku. Oke, terus untuk di bagian door trim kalian bisa nyimpen minuman di sini ya bosku, di sini. Tapi minim untuk laci-laci di bagian door trim. Cuman ini aja, kalian bisa naruh minuman di sini. Terus bisa naruh minuman juga di tengah ini juga bisa. Oke, kita udah bahas ketika kita duduk di bagian tengah. Lanjut, ketika kita akan melipat jok. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman mau duduk di bagian jok baris ketiga, kalian harus melipat 2 jok depan dulu. Kita lipat dulu ya. Nah, gini kita tarik. Nah, jadi kalau kita mau buat 3 baris, yang bagian belakang jok tengahnya karena terhubung jadi satu, jadi kalian harus membuka menutup dua jok ini agar bisa jok ini melipat. Dan ketika kalian melipat bisa naik ke belakang. Yuk coba kita buka jok baris ketiga. Sebentar bosku, ini ada ininya. Oke. Oke, sudah. Kita buka yang satunya. Nah, kita setel dulu ya, biar enak. Nah, kita setel dengan enak. Coba syuting dari sana kameramen. Nah, kita tutup joknya, kita duduk bagian sini, dan kita coba ini di sini. Ya Allah, ini enak banget, lapang banget bosku. Ya, sesuai dengan fungsionalnya mobil ini untuk kebutuhan mobilitas orang banyak. Enak banget bosku. Tapi kalau kalian nggak perlu ngelipet jok tuh sebenarnya bisa, tapi agak sempit gini ya. Bisa tapi bosku. Dengan tinggi saya 172 cm, ketika saya duduk di jok baris ketiga, nyaman, enak, top. Nah, kameramen coba lewat sini, kita lihatkan double blowernya ke belakang. Kameramen muter ya. Nah, nih double blowernya di bagian sini ya bosku, seperti Pajero. Double blowernya di belakang sini. Seperti Pajero out ya, Pajero lama tuh kan double blowernya di belakang kanan. Ya inilah Nissan Evalia yang sudah kita bahas ya. Oke, kita tutup dulu. Overall, bentar, ini belum tak tutup. Joknya tak angkat dulu. Nah, oke. Oke, kita tutup pintunya. Nah, ketika jok baris ketiga kita buka ya, teman-teman bisa lihat ini saya masih bisa masuk bos. Kalau kalian mau bawa orang, masukin bagasi masih cukup. Masih cukup. Coba apalagi kalau joknya ini kita lipat ya. Nah, kita cuman menggunakan 2 baris. Seumpamanya kita menggunakan 2 baris ya. Seumpama kita menggunakan 2 baris, bagaimana kapasitas bagasinya di bagian belakang? Ya kalau diisi orang seperti saya, 3 orang baris duduk di sini masih bisa. Enak banget, sesuai fungsional dan kapasitasnya. Oke, sudah kita bahas. Kita tutup. Kita akan bahas ruang mesinnya ya. Kita buka kap mesinnya, kameramen bisa ke depan. Nah, ini kalian bisa lihat kondisi dari ruang mesinnya. Nah, sudah clean, sudah bersih, sudah kita lakukan salon.
Kilometer 180.000, tapi coba kalian lihat kondisi ruang mesinnya. Di kameramen nggak bisa menipu loh. Di kamera nggak bisa menipu loh. Baut-bautnya nih loh. Lihat sini. Baut-baut bodinya coba, nggak ada karatnya sama sekali ya. Nih, baut kap mesin masih bagus. Jadi kalau kalian bertanya-tanya tentang apakah mobil di garasi mobil Semarang lolos inspeksi A1 toh bosku, harus lolos inspeksi. Kaleng jreng harus lolos inspeksi dari bodi, interior, mesin, semuanya harus lolos inspeksi karena kita harus jual nama, harus benar-benar hati-hati untuk nyari mobil yang akan kita stok dan untuk pesanan konsumen. Oke bosku, sudah kita review detail ya untuk unit Nissan Navalia ini. Buat teman-teman yang berminat boyong mobil Nissan Navalia ini di angka 104 juta, nego tipis, nego jahat, minggir, no. Karena sudah ada hitungannya bosku. Kita orang jual beli, kita orang dagang, kita orang kerja, sudah ada hitungannya, sudah ada modal kerjanya, berapa hal yang keuntungan yang harus kita ambil. Nah itu thank you ya bosku buat teman-teman yang sudah mengikuti video dari awal hingga akhir tentang Garasi Mobil Semarang. Jangan lupa selalu like and subscribe channel YouTube Garasi Mobil Semarang biar channel ini semakin jaya di dunia otomotif Indonesia. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.